Timnas Indonesia U23 dipuji media asing. Hernando Ari diincar klub top Eropa. Kontroversi Qatar lawan Yordania. Faktor Garuda Muda bakal lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U23 dipuji media asing. Hernando Ari diincar klub top Eropa. Kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Australia kembali menyita perhatian banyak pihak. Terbaru media Malaysia Stadium Astro turut memuji perjuangan Garuda Muda hingga menyindir performa Australia U23. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 sempat diremehkan lantaran harus menghadapi tim kuat Australia. Terlebih pasukan Sintayong datang pada laga tersebut tidak dalam kondisi terbaik usai menelan kekalahan kontroversial atas Qatar. Dan juga harus kehilangan 2 pemain akibat kartu merah. Bak membungkam prediksi, Garuda Muda pun tampil luar biasa meski meraih kemenangan tipis lewat gol yang dicetak oleh Komang Teguh. Menanggapi hal tersebut, media Malaysia Stadium Astro dengan tegas menuliskan artikel bahwa yang bernada kagum kepada performa Timnas Indonesia U23. Piala Asia U23 2024, Indonesia ajari Australia cara main bola. Meski Australia mendominasi pertandingan di babak kedua, keadaan benteng pertahanan Indonesia sanggup mematahkan serangan demi serangan yang dilancarkan tim lawan. Tulis Stadium Astro. Tidak bisa dipungkiri selain menerapkan permainan cantik, lini pertahanan Timnas Indonesia U23 juga tampil solid. Sang kiper Hernando Ari tampil sebagai pahlawan. Sementara Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Komang Teguh beberapa kali membuat clearance penting. Menariknya, aksi impresif tepisan penalti Hernando Ari pun turut mendapatkan respon sanjungan dari supporter Indonesia, termasuk dalam unggahan Instagram @pengamat-sepak-bola. Netizen pun tak luput memberikan pujian di kolom komentar. Uniknya, salah satu warganet menuliskan komentar lucu yang menyebut Hernando mendapatkan telepon dari raksasa Liga Spanyol Barcelona. Satu hal yang pasti, hal tersebut merupakan kebiasaan candaan netizen sepak bola tanah air. Kendati demikian, apresiasi pun patut diberikan kepada Hernando Ari saat ini menjadi kiper nomor 1 di tanah air. Faktor Garuda Muda bakal lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Pertama, tak peduli hasil Qatar U23 versus Australia U23. Timnas Indonesia U23 akan melawan Yordania U23 di laga pamungkas grup A pada Minggu 21 April 2024 pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kabar baiknya, Garuda Muda tak akan bergantung hasil pada laga lainnya, yakni Qatar U23 versus Australia U23. Sebab apapun hasil dari Qatar U23 versus Australia U23 tidak akan mempengaruhi lolos atau tidaknya skuad Garuda Muda. Jadi, Sintayong bisa fokus menggembleng Garuda Muda mengincar kemenangan atas Yordania U23. Kedua, analisa Sintayong. Pelatih Garuda Muda Sintayong mengaku optimis mampu membawa Garuda Muda lolos ke fase gugur. Menariknya, pelatih berusia 53 tahun tersebut telah menatap calon lawan dari grup B antara Korea Selatan dan Jepang. Sintayong pun mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan pertandingan yang dijalani Korea Selatan pada laga pertama grup B Piala Asia U23 2024. Namun ketika itu kehadirannya untuk memberikan dukungan kepada tim nasionalnya. Namun, kini setelah ada kemungkinan Timnas Indonesia U23 untuk bersua dengan tim negeri gingseng di fase knockout, Sintayong pun mengaku sudah memiliki pandangan berbeda ketika menyaksikan pertandingan Korea yang berikutnya. Ketiga, Ivar Jenner kembali main. Timnas Indonesia U23 dipastikan mendapatkan tambahan tenaga untuk menghadapi Yordania di laga pamungkas. Sebab Ivar Jenner yang sempat absen telah terbebas dari hukuman kartu merah. Hadirnya Jenner tentu akan menambah kekuatan serta moral tersendiri bagi Garuda Muda. di mana gelandang LC Utrecht tersebut bakal menyempurnakan lini tengah yang sejauh ini mampu dijalankan dengan baik oleh Nathan dan juga Marcelino Ferdinand.
Lagi-lagi menang tak wajar, Qatar tunjukkan bukti anak emas AFC. Fakta menarik datang dari timnas Qatar yang kembali meraih kemenangan kontroversial di Piala Asia U23 2024 dengan kali ini melibatkan Yordania sebagai korbannya. Sebagaimana diketahui, timnas Qatar selaku tuan rumah memastikan diri sebagai peserta pertama yang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Mereka meraihnya dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan grup A. Namun semua kemenangan tersebut tak terlepas dari cap kontroversial. Setelah mengalahkan timnas U23 Indonesia dengan serangkaian keputusan ganjil wasit Nasrullah Kabiro, Qatar diserbu kritik lagi pada matchday kedua. Disebut tak wajar karena seperti halnya pada matchday pertama lawan timnas Indonesia, Qatar dituding bahwa mereka kembali diuntungkan oleh wasit. Gejala awalnya sudah terlihat dengan penunjukan Sivakorn Puudom sebagai wasit utama. Sivakorn asal Thailand tak lain adalah petugas VAR dalam duel Qatar versus Indonesia kemarin, di mana beberapa keputusan ikut merugikan timnas Indonesia. Kekesalan mulai dirasakan oleh awak Yordania ketika wasit meniup peluit tanda babak pertama berakhir di saat mereka sedang dalam posisi menyerang di wilayah musuh. Memasuki babak kedua, kontroversi semakin tercium. Usai laga terlihat akan berakhir dengan skor 1-1. Wasit memberikan injury time yang lama, yakni 10 menit bagi kedua tim untuk menyelesaikan pertandingan. Akan tetapi Sivakorn tidak kunjung menyudahi laga setelah lewat dari waktu yang ditentukan. Sampai tibalah momen penentu ketika Sivakorn memberikan tendangan bebas bagi Qatar di sisi kanan serangan pada menit ke-103 atau 3 menit lewat dari batas. Komentator laga Trevor Harris pun sampai agak terkejut karena wasit masih memberikan kesempatan set piece buat Qatar di waktu sedemikian larut. Hingga akhirnya Qatar mencetak gol sundulan. Namun keabsahan gol itu diragukan lantaran didahului aksi penyerang Qatar Tamim Mansour menarik kaos gelandang Yordania Aoun Al-Mahrame. Sivakorn pun menenangkan mereka lalu berkomunikasi dengan petugas VAR di ruang kontrol. Apes bagi Yordania, protes tak digubris dan pelanggaran tersebut tidak dianggap. Bahkan salah satu staf Yordania harus mendapatkan kartu merah lantaran melakukan protes yang berlebihan.